Kita akan coba review ya, khususnya nanti di bagian lembur. Kalau kalian mengikuti aplikasi absensi yang sudah pernah saya bikin ya, sebelumnya itu kan proses lemburnya kan kita bikin otomatis ya, di mana di instansi kira-kira dia akan menyeting ya berapa jam dikatakan lembur. Contoh nih, ini di sini saya tulis 2 jam, berarti dia bisa dikatakan lembur setelah 2 jam pulang. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu approve lembur ya. Jadi semua karyawan ya, ini kita bahas di versi sebelumnya ya. Jadi semua karyawan yang sudah melakukan proses absen pulang ya, di sini akan muncul datanya yang melebihi 2 jam ya setelah absen pulang, karena di settingnya kan kita setting 2 jam tadi itu. Kalau kita setting 1 jam ya otomatis yang muncul nanti di sini jam pulang ditambah 1 jam. Nah, yang melebihi itu nanti akan muncul di sini. Kemudian si admin atau HRD-nya tinggal lakukan proses approve-nya. Ini di versi yang sebelumnya. Karena permintaan klien, konsep untuk lembur kita rubah ya, dimana si karyawan, karena dia aplikasi absensi ini kan ada login karyawan ya, maka karyawan harus melakukan pengajuan dulu ya. Karyawan akan melakukan proses pengajuan lembur. Untuk proses pengajuannya ini tidak harus dilakukan di hari yang sama atau tanggal yang sama. Contoh, saya ingin mengajukan lembur 2 hari atau ingin mengajukan besok ya, maka di tanggal ini saya bisa melakukan pengajuan dulu. Contoh ya, saya akan lakukan pengajuan di tanggal 8 dengan alasan mengerjakan tugas kantor. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal proses simpan. Maka di sini sebelah kanan akan ada historinya. Di tanggal-tanggal berapa saja dia sudah melakukan proses pengajuan untuk lembur. Ya, di tanggal yang terakhir, tanggal 8 bulan 12, di sini tanggal approve-nya masih kosong ya, karena nanti perlu di-approve oleh pihak HRD-nya. Di sini statusnya kalau kita lihat menunggu persetujuan. Kalau dia belum dilakukan approve atau ditolak oleh HRD, maka di sini proses edit atau aksi masih bisa dilakukan. Tapi kalau statusnya itu sudah di-approve atau ditolak, maka di sini statusnya sudah disable. Oke ya. Sekarang kita akan login di bagian HRD-nya. Di bagian HRD nanti tinggal masuk ke menu lembur. Di sini ada proof pengajuan. Ada nggak pengajuannya? Nah, di sini sudah ada pengajuan. Di tanggal pengajuannya tanggal 8, nama pegawainya Sumiati. Kemudian alasannya juga saya tampilkan. Statusnya masih menunggu. Di sini ada 2 tombol ya. Ada proof, ada ditolak. Kalau ditolak, maka si karyawannya nanti akan tahu nih, oh bahwa pengajuan saya di tanggal ini untuk lembur ditolak, maka dia tidak perlu untuk melakukan lembur ya. Tapi kalau statusnya kita approve ya, maka harusnya di bagian karyawannya, kita login ke karyawannya. Nah, di bagian karyawannya nanti dia akan tahu statusnya diterima atau ditolak. Nah, di tanggal 8 mengerjakan tugas ini disetujui ya. Kalau sudah disetujui, si karyawannya akan tahu nih, oke, saya berarti sudah disetujui untuk proses lemburnya. Oke, apakah prosesnya sudah berhenti di sini? Tidak. Kita umpamakan nih ya, di bagian HRD-nya, ketika dia mengajukan di tanggal 8, kemudian tepat hari ini adalah tanggal 8, si pihak HRD-nya akan melakukan proses pengecekan akhir. Ya, proses pengecekan akhir, apakah dia sudah melakukan proses absen pulang atau tidak. Oke, kita akan coba lakukan koreksi absen ya. Koreksi absen, karena ini aplikasi ini kan hubungannya absensinya sama mesin ya, karena saya tidak menggunakan mesin, jadi kita edit saja. Tadi adalah Sumiati ya. Oke, Sumiati, kita cek absen masuk dulu ya. Absen masuk, karena dia shift 2, absen masuknya saya buat tanggal jam 2. Kemudian pulangnya, kalau shift 2 itu dia pulangnya harusnya jam 22. Biar dia dikatakan lembur, maka saya akan setting
di shiftnya Sumiati ini dia dikatakan jam pulangnya itu adalah jam 20.00. Karena tadi saya set 2 jam baru bisa dikatakan lembur, maka dia bisa lembur kalau pulangnya melebihi jam 22.00. Maka saya akan bikin 23 saja ya. Oke. 23 di sini adalah pulang. Kita akan simpan. Oke, nah ini proses absensinya saya bikin manual ya, karena saya tidak melakukan proses absen menggunakan mesin. Nah, si HRD-nya pada hari pengajuan itu dia akan melakukan pengecekan akhir. Benar nggak Sumiati melakukan proses lembur? Jangan-jangan dia hanya melakukan proses pengajuan saja. Nah, di tahap akhir ini si HRD akan melakukan pengecekan akhir. Oke, kenapa di sini statusnya libur ya? Ya karena di setting libur per individu ini Sumiati sepertinya hari Jumat dia libur ya. Nah, karena dia di set hari libur ya. Oke, ini asumsi saja hari ini adalah masuk ya. Kemudian tadi kita akan lakukan pengecekan di lembur, di approve lembur. Nah, di sini akan ketahuan ada durasi lemburnya berapa. Oh, durasi jam pulangnya adalah 29.00. Maka ada 2 jam ya. Ada 2 jam 0 menit. Dia ada selisih dari jam pulangnya. Nah, seperti itu ya. Untuk approve-nya tinggal dilakukan approve saja. Nah, kita akan cek info lemburnya. Sudah masuk apa enggak? Sumiati dia lakukan lembur ya. Yang approve siapa? Yang approve adalah HRD-nya berdasarkan login. Nah, seperti itu ya. Nanti di loginnya si karyawan juga akan ketahuan list untuk lemburnya itu tanggal berapa saja.